Voice tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullah. Ini suaranya lebih apa ya? Lebih alami. Ini suara perempuan versi saya. 1 2 3. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini kembali saya akan menyampaikan sebuah informasi terkait dengan produk sound card yang dikeluarkan oleh Riworal, yaitu dengan tipe V9. Nah, seperti apa kelebihan dan kekurangannya dan seperti apa fitur-fiturnya, kita akan kupas tuntas pada video kali ini. Dan kenapa saya membahas ini? Sebenarnya ini berangkat dari pertanyaan ya, dari teman-teman, dari subscriber. Terima kasih atas pertanyaannya, yaitu bagaimana kita mengoptimalkan mikrofon dynamic ya ke sound card. Karena kebanyakan kalau pakai sound card kan kita pasti menggunakan mikrofon kondenser untuk bisa suaranya lebih jelas. Nah, ini bagaimana caranya untuk yang mic dynamic ya teman-teman sekalian. Nah, kebetulan mic yang sudah saya modifikasi ini kita optimalkan di dalam sound card yang kebetulan ini ada tipe dari Riworal dengan tipe V9. Nah, kemudian colokannya juga colokan kecil ya, 3,5 mili. Nah, ini seperti apa kita memaksimalkannya. Kemudian ada pertanyaan juga nih dari teman-teman, bagaimana kita bisa merekam suara dengan sound card dengan suara yang jernih, kemudian tidak ada noise. Nah, kalau bisa nol noise-nya. Nanti kita akan optimalkan dari sound card ini, karena ini ternyata punya kelebihan juga teman-teman sekalian. Untuk itu silahkan simak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, di hadapan kita sudah terpasang ya sound card Riworal V9 ya. Ini V9 nih, di kotaknya baru kelihatan tulisan V9. Kalau di sini nggak ada tulisan V9. Oke, jadi pada prinsipnya pada video kali ini saya ingin menunjukkan bahwa dengan mikrofon dynamic ini kita bisa gunakan di sound card ya dengan maksimal. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman sekalian. Nah, ini adalah mikrofon dynamic yang sudah saya modif. Jadi dia lebih sensitif. Nah, ini bagaimana caranya kita memasang, kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan dari sound card ini ya ketika kita gabungkan dengan mikrofon dynamic ini. Baik, sebelum masuk ke sana kita mungkin akan sedikit mengulas kotaknya dulu ya. Jadi ini adalah live sound card wide condenser mikrofon excellent quality of voice and music professional. Ini tipenya F9. Ada tulisan Cina-nya juga di sini. Nah, ini bisa digunakan di iPhone, Android, smartphone, bisa iPad atau tablet, kemudian bisa di laptop, desktop, dan bisa untuk electric guitar. Jadi bisa untuk gitar juga nih. Makanya disebut professional live sound card made in China. Oke, ini bisa untuk live streaming, audio mixer for musik ya, recording, broadcast on cell phone, komputer, dan sebagainya. Oke, kita buka isinya. Jadi di dalam kotaknya ini ada kabel ya, kabel seperti biasa pasti disediakan kabel ya. Ini TRRS 3 line ya, ini untuk live ini biasanya. Kemudian dia ada USB Type-C. Jadi ada 3 kabel ya. Kemudian ada unitnya dan buku petunjuk. Oke. Baik teman-teman sekalian, mungkin kalau secara kabel mungkin sudah tidak perlu saya jelaskan ya. Pada prinsipnya saya ingin memberikan informasi yang lebih detail lagi ya, karena banyak sekali membahas sound card, tapi sebenarnya apa sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sound card itu, dan kenapa saya memilih ini ya teman-teman sekalian. Nah, ini pertama, ini sebenarnya agak unik ya, karena ini sebenarnya mirip dengan sound card V10 nya Soundbass. Nah, tapi ini keluarnya Riworal ya teman-teman sekalian. Kemudian dari keterangan di belakangnya, ini live sound card, charging voltasenya 5 volt, recharging currentnya 1 ampere ya listriknya. Jadi bisa pakai colokan charger HP
yang standar 1 ampere. Kemudian untuk sampling rate-nya ada 44,1 kHz. Kemudian sampling bitnya 16 bit made in China. Jadi ini tidak semua soundcard mau menjelaskan ini ya teman-teman ya. Kadang-kadang ini nggak ada gitu loh. Jadi kita nggak tahu kualitasnya, apakah dia 16 bit, 24 bit, kemudian apakah sudah lebih dari 44 kHz ya. Jangan-jangan kalau nggak ditulis, jangan-jangan di bawah ini nih teman-teman, curiganya gitu. Nah ini dia lebih transparan. Kemudian ada baterai ya di sini ya. Ini bisa dilepas. Jadi tinggal dibuka bautnya teman-teman, nanti diganti baterainya. Baterainya yang 3,7 volt ya. Kemudian dari fisik ya, ini cukup lumayan berat nih, ada sekitar 250 gram ada ya. Kemudian tombol-tombolnya juga banyak. Nanti kita jelaskan di sini ya. Nah kemudian nanti kita lihat colokan di belakangnya ini di samping sebelah sini ya, untuk output dan input audionya. Di sini memang tidak ada colokan untuk yang mic besar, makanya saya untuk dynamic saya akali dengan pakai colokan kecil ya, 3,5 mili yang biasa bawaan dari mic condenser. Ternyata setelah dipasang ke mic dynamic juga bisa nih teman-teman ya. Jadi pakai kabel yang bawaan dari mic condenser bisa dipasang di dynamic, jadi bisa dicolok tanpa converter ya. Hindari converter teman-teman, kalau pakai converter pasti nanti tidak optimal ya. Lagian suaranya pasti ada kresek-kreseknya gitu nanti. Nah kemudian di sini ada headphone, earphone ya, headset atau headphone kita ya, yang saya gunakan ini nanti ada headphone-nya juga. Kemudian ini ada musik input ya, musik dari luar masuk ya dengan 3,5 mili. Ini bisa dari handphone bisa juga. Yang kedua misalkan untuk suara doang, atau dari perangkat-perangkat MP3 dan lain sebagainya. Bisa dari komputer juga, tapi dia ini input ya, dari out masuk input di sini. Jadi suaranya masuk, intinya gitu. Sedangkan live ini untuk yang kabel yang 3 TRS tadi ya, yang 3 line tadi, ini yang ke HP yang model yang masih pakai colokan 3,5 mili. Ada kabel yang untuk kabel headphone ya, yang masih pakai itu. HP-HP yang masih ada 3,5 milinya bisa menggunakan ini live 1 dan live 2. Nah kemudian ini charging, inilah yang untuk bisa ngecas sekaligus bisa disambungkan ke HP, smartphone ya. Ini pakai USB, bisa ke laptop, ke desktop ya, bisa ke iPhone dan lain seterusnya. Oke, jadi secara itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tinggal sekarang pemasangan ya. Jadi pemasangan ini kabel audio ini saya pakai yang colokan USB HP, sebaiknya seperti itu yang original ya. Kemudian dipakai converter. Tapi kalau kabel bawaannya, oh ya, jadi kabel bawaannya ini nanti bisa dicolok di sini, nanti pakai converter lagi ya teman-teman ya. Converter OTG ya untuk ke HP. Nah contohnya seperti ini ya. Ini dia, ini contohnya teman-teman. Ini banyak tipe, tapi yang paling sederhana seperti ini. Nanti tinggal disambungkan seperti ini. Nah jadi nanti ini ke soundcardnya. Lalu ini yang ke HP ya teman-teman ya. Ya nanti ini bisa menjadi data berbentuk digital. Nah ini harusnya lebih jernih daripada pakai kabel ya teman-teman, kabel yang ini, yang dari live 1 atau live 2. Oke. Jadi kalau pakai USB Type C, kalau handphone teman-teman sudah support, sebaiknya menggunakan ini dan dioptimalkan. Oke, jadi begitu ya. Jadi ini ada untuk mikrofon, nanti mikrofon saya colok di mic 1 ya. Ini kapasitor ya, kapasitor apa ini, wir ya, 1 dan 2. Jadi di sini nanti tempatnya kita pasang mikrofon ya. Jadi yang sudah saya pasang di sini contohnya sudah terpasang, tapi biar jelas lubangnya yang ini ya teman-teman ya, kapasitor ya, wir 1 dan kapasitor wir 2. Kemudian headphone nanti di sini ya, yang kalau kita pakai headset pakai sini aja. Kalau ini kalau nggak salah yang pakai mic, nah headphone yang pakai mic pakai di sini. Oke teman-teman sekalian. Nah oke, untuk fitur-fiturnya seperti ini saya akan jelaskan lagi. Oke teman-teman.
Langsung aja ya. Jadi di sini ada tombol volume mic. Ini dia diputar terus bisa ya, tidak berhenti teman-teman. Jadi tidak mentok dia, jadi diputar, dinaikin lagi terus gitu ya. Dan cakep ya, di sini sudah ada lampu LED-nya ya. Kemudian monitor ini yang ke headset atau earphone. Jadi kalau dikecilkan indikatornya kelihatan di situ naik. Nah, itu dia. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Kemudian yang indikator musik yang ini kita besarkan, tes 1 2. Nah, itu dia, keluarnya indikatornya nyala. Tes 1 2 ini maksimal ya. Tes 1 2 3. Nah, ini untuk recording maksimalkan aja teman-teman, atau di pukul 5 misalkan. Untuk biar masukkan ke handphonenya suaranya full ya, bisa lebih maksimal. Kemudian ini ke headset atau earphone. Ini mikrofonnya ya, pakai 3,5 mili ya teman-teman ya. Langsung ke mikrofon dynamic. Di dynamic condenser bisa pakai kabel yang sama. Nah, kemudian di sini tombol-tombolnya yang saya senang di sini ada treble ya, tombol geser nih, treble, bariton, tes 1 2 3. Nah, ini kalau kita naikkan lagi kayak begini biar nggak terlalu cempreng ya, 50% aja. Kemudian bassnya tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, ini bassnya saya maksimalkan, tes 1 2 3. Tergantung karakter kita ya teman-teman ya. Treble-nya saya maksimalkan. Nah, wet dry ini menarik nih teman-teman. Ini untuk apa? Ada sedikit suara agak gema dikit ya. Basah, wet dry. Basah kering maksudnya gitu. Tapi dikasih echo-nya juga bisa nih. Tes 1 2 1 2. Nah, makin cakep dia. Jadi ini kelebihannya ya, ada pengaturan untuk efek suaranya tidak biasa daripada yang lain nih teman-teman ya. Yang lain ini biasanya cuma satu reverb doang. Kalau di sini ada wet dry dan echo 1 2 3. Nah, ini hasil kayak gini kalau maksimal. 1 2 3 1 2 3 1. Nah, ini kalau kering kayak gini tanpa efek. Tapi di sini selain ada pengaturan ini ya, efek suara, teman-teman di sini ada reverb delay loh. Nah, di sini reverb delay ini kalau saya naikkan lagi tes ini suaranya kayak gini nih. Tes 1 2. Tuh kan, ini udah kayak mixer. Tes 1 2 ini lebih ada echo-nya ya, delay-nya gitu. Tes 1 2 3, tes 1 2 1 2 3. Nah, kalau kita mau kembali lagi kita bisa pakai popular tes 1 2. Nah, kayak begini ya. Efeknya mayor tes 1 2 3 1 2 3. Kayak TV. Untuk karaoke ini tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Ini MC tes 1 2 3 1 2 3, lebih bass ya, suaranya lebih lebih suaranya beratnya lebih keluar. Kemudian kalau ini kita hilangkan efeknya kayak gini ya, untuk MC tes 1 2 3 1 2 3. Untuk penyiar ini bisa cocok juga nih. Kemudian biar nggak terlalu ini kita dikit aja efeknya. Ada Bluetooth juga, kalau saya pencet Bluetoothnya aktif. Nah, itu dia. Voice over. Nah, voice over ini fungsinya kayak apa ya? Kalau ada suara latar belakang, suara latar musiknya akan mengecil. Voice over ya. Kalau di soundcard lain seperti apa ya? Kayak Dutch gitu ya. Nah, ini internal play. Nih. Ya, ini fungsinya kalau kita sambungkan ke komputer biar suaranya terdengar di kalau kita lagi live ya. Ini bisa mainkan internal play-nya jangan dihidupkan ya. Kalau dihidupkan dia hanya mendengar untuk kita saja. Kemudian kalau primal sound ini lebih suara asli. Nah, ini tanpa efek. Tes 1 2 3, tes 1 2 3 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1. Oke. Kemudian kita lari ke populer aja ya biar enak. Tes 1 2. Oke. Nah, efek-efeknya ada cheer nih. Elimination ini untuk kalau kita nyanyi ya, untuk suara vokal bisa di elimination. Jadi artinya tinggal suara musiknya. Kalau untuk karaoke ini bisa nih teman-teman. Kemudian reverb. Nah, tadi tes 1 2 3, tes 1 2 1 2 3 1 2 3. Nah, kayak gitu ya. Oke, kembali ke populer. Tes 1 2. Oke. Nah, ini din. Nih suara-suara efek.
grafis, lock. Terus ada ini. Awesome. Oh, wah, suara air, water. Oh, tampar. Oke. Ini ada mute ya. Kalau mute tes 1 2 3 ini mute untuk mematikan suara kita ya. Kemudian pitch. Nah, ini pitch female Voice tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullah. Ini suaranya lebih apa ya? Lebih alami. Ini suara perempuan versi saya. 1 2 3. Mas, sini dong. Nah, itu suaranya kayak begitu. Nah, ini male voice. Nah, ini suaranya lebih maco gitu ya. Jadi maco versi saya seperti ini. Kalau menurut saya efeknya lebih alami ya, lebih enak didengar gitu efeknya. Ternyata Rivoral ini mantap juga ini kalau untuk efek-efek pitch kayak begini ya. Lolly voice. Ini. Nah, ini dia suara Lolly voice. Jadi ini kayak suara chipmunk mungkin ya, mirip sekali. Dan kalau di headset saya dengar suaranya jelas. Ini suara monster ya, sangat berat suaranya. Jadi kalau ketawa suaranya jadi kayak suara monster. Kembali ke female voice. Oke. Nah, kalau kita mau kembali lagi, kita pencet aja di salah satu efek yang ada di tengah ya. Seperti ini populer. Oke, kembali ke laptop. Kembali ke normal ya. Oke teman-teman, jadi saran saya kalau pakai shortcut ini, kalau teman-teman biar suaranya agak sedikit apa ya, merdu gitu ya, untuk bicara biasa gitu. Kalau saya senangnya agak naikin dikit nih, dikasih efek dikit aja, biar nanti nggak terlalu kering suaranya. Nah, kayak ginilah ya. Oke. Tes 1 2. Nah, itu dia. Jadi ini suara yang menurut saya lebih enak didengarkan di headset ya. Jadi settingannya kayak begini dengan mikrofon dari Rivoral yang saya modifikasi. Nah, ini R1 Pro. Silahkan nanti lihat di video sebelumnya. Baik teman-teman, jadi gambarnya seperti itu. Nanti kita akan coba mainkan ya, pakai musik, kita karaoke. Baik, sebelum ke sana saya mungkin agak sedikit menyimpulkan ya. Jadi untuk kesimpulannya, pertama dari sisi kelebihan, pertama barang ini harganya murah ya, di bawah 200 ribuan. Kalau teman-teman cek yang versi V10 Soundbass harganya lumayan tinggi ya, dulu sempat 500 ribuan, mungkin sekarang sudah turun. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi fitur-fitur yang ada ya, yang saya senang fiturnya ada ini nih, wet dry dan echo ya. Di sini enak kali nih, ini kita atur-atur suara, kemudian ditambah lagi ada reverb delay. Jadi ini sudah seperti mixer versi digital ya. Cukup pencet tombol gitu ya. Nah, kemudian dari sisi fisik ini ada baterai yang bisa diganti-ganti kalau bocor, ataupun nanti kalau ada masalah di baterainya bisa diganti dengan mudah ya. Kemudian dari sisi suara teman-teman bisa dengarkan langsung ya di sini. Walaupun dia 16 bit 44 kHz ya. 16 bit 44,1 kHz ya untuk yang kualitas suaranya. Nah, ini teman-teman seperti ini. Kemudian yang saya senang low noise ya, teman-teman bisa dengar ya. Coba saya diam. Tes 1 2. Nah, ini kalau lihat indikatornya ya, coba dicek. Nggak ada loh itu indikatornya 0. Jadi ini cukup menjanjikan ya dengan harga yang terjangkau. Nah, ini kita sekarang itu tadi kelebihannya. Kemudian dari sisi efeknya juga kelebihannya banyak juga nih efek-efeknya. Ya, saya lihat di sini macam-macam nih teman-teman. Kemudian tadi dari sisi pitchnya tadi suaranya lebih apa ya, lebih alami ya untuk suara perempuannya, female-nya, male-nya maupun suara-suara yang lain.
Nah kemudian dari sisi kekurangan, nah kekurangannya pertama yang saya paling ingat nih adalah ini tidak garansi nih teman-teman. Jadi yang jual ini tokonya atau distributornya jual putus, makanya ini harganya terjangkau. Kemudian yang kedua, selain tidak ada garansi, dia tidak ada colokan untuk 48 volt dia Phantom, tidak ada nih teman-teman. Kemudian dia tidak ada colokan untuk 6,5 mili untuk yang dynamic ya. Jadi kita perlu kabel lagi khusus untuk yang 3,5 mili. Oke, saya pikir itu mungkin satu lagi ya. Kualitas suaranya hanya 16 bit 44,1 kHz. Nah, ini kalau dia sudah 24 bit ke atas ini keren banget ini. Tapi pasti berpengaruh dengan harga ya teman-teman ya, pasti seperti itu. Tapi untuk saya melihat ini sudah dengan harga yang terjangkau, ini sudah bisa dibilang melebihi ekspektasi yang saya pikirkan ya, karena tadi ternyata noise-nya bisa diredam dengan soundcard nih. Baik, kita coba untuk mainkan musik ya ataupun karaoke. Baik, kita coba pasang Bluetooth ya. Ini sudah ada tablet ataupun laptop saya, teman-teman. Di sini setelah saya pasang Bluetoothnya, dia terdeteksi namanya FRJ F9. Mudah-mudahan kebaca nih. FRJ F9 ya. FRJ V9, mohon maaf. Itu Bluetoothnya seperti itu ya. Jadi agak unik nih. Kodenya sendiri dia. Apa maksudnya, perangkat Bluetoothnya itu terdeteksi unik. Oke, kita coba sambungkan. Connecting. Oke, Bluetooth connected katanya. Oke teman-teman, Bluetoothnya sudah terkoneksi. Nah, kalau mau ngecek kualitas audionya mungkin kita coba lihat di sini ya. Kita lihat di sini koneksinya, sound setting. Ini kebetulan saya pakai Windows ya, jadi bisa kelihatan nih teman, Windows 10. Nah ini headphonenya FRJ, dia 16 bit 441 ya. Oke, benar. Oke, ini signalnya. Kita coba lagu apa ya. Musiknya udah, kalau mau dibesarin bisa dari sini atau dari sini ya. Lalu mau apa lagi kalau kita sudah gak saling mengerti, dua hati bercampur emosi tapi tak bisa jauh. Oke teman-teman, kayak begitu ya, lagunya berat banget dah. Dan kita coba lagu dari Iwan Fals. Hati kecil berbisik untuk kembali padanya. Seribu kata menggoda, seribu kata di depan mata. Rasa sesal di dasar hati yang tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Oke, cukup. Baik teman-teman sekalian, jadi seperti itu ya hasilnya. Sekali lagi ini bisa menjadi salah satu referensi teman-teman sekalian, dan saya recommended lah bagi teman-teman yang ingin karaoke dengan harga yang terjangkau dan kualitasnya tidak kalah dengan peralatan-peralatan yang mahal. Nah ini salah satu contohnya, silahkan nanti cek di deskripsi. Nah demikianlah teman-teman sekalian, ternyata apa yang saya sampaikan di sini mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi kita ya. Nah silahkan teman-teman cek di deskripsi bagi yang berminat. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi salah satu referensi dan koleksi bagi teman-teman sekalian, bagi penghobi audio video karaoke. Untuk itu terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.